Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah dengan sebenar-benar syukur bahwa sampai detik kali ini Allah memberikan kenikmatan dan kenikmatan yang luar biasa. Yang kenikmatan itu kita gunakan untuk bersyukur pada Allah. Apa itu bersyukur? Yakni menggunakan segala kenikmatan Allah untuk selalu beribadah kepadanya. Dan ibadah itu ada dua, ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Yang dinamakan ibadah mahdhah itu adalah ibadah yang langsung terkait seorang hamba kepada Tuhannya. Jadi misalnya sholat, puasa, ibadah haji itu namanya ibadah mahdhah. Dan ibadah yang tidak langsung terkait dengan Allah itu ghairu mahdhah, misalnya kayak ekonomi, ya, lingkungan, kemudian kesehatan. Nah, semua itu oleh Islam diatur, yang terkenal dengan syariat Islam. Jadi syariat Islam itu adalah aturan-aturan dari Allah yang mengatur seluruh kehidupan manusia, sehingga ajaran Islam itu adalah syamilan kafatan linnasi basira wa nadhira, ya. Jadi kita alhamdulillah bersyukur pada Allah, kita punya agama yang sempurna. Jadi sempurna itu tidak cacat alias lengkap. Syariat mulai dari paling sederhana, misalnya akhlak, ya, mulai tabassam shadaqatun, ya, senyum adalah sedekah, ya. Itu adalah syariat Islam. Sampai ibadah sholat itu ada sholat wajib, sholat sunnah, sholat mutlak, dan seterusnya. Ada zikir utama, zikir yang berkaitan dengan waktu, zikir hajat, zikir mutlak, macam-macam. Ada juga perdagangan, ada juga ekonomi secara luas, ada juga kerjasama, namanya ta'awun, ya. Jadi ada sirkah itu kerjasama. Jadi setiap orang itu ditakdirkan berbeda-beda. Ada yang kaya, ada yang miskin, supaya kerjasama. Nah, kalau dalam Islam, kalau kita menerapkan Islam, namanya sistem ekonomi Islam, yakni kerjasama, namanya sirkah. Itu bukan semata-mata mencari untung, tetapi mencari keberkahan. Dan ini tidak ditemukan kecuali dalam agama Islam. Agama-agama lain itu nggak akan ada. Ya, apakah agama Kristen, Hindu, Buddha, itu nggak akan ada. Agama seluruh muka bumi ini cuma mengatur ibadah, sedangkan agama Islam itu mengatur ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan, lingkungan, alam semesta, bahkan antariksa. Ya, kita bersyukur. Nah, ketika seseorang bekerja sama ini antara orang yang punya duit dengan tidak, kemudian dia bagi hasil yang namanya sirkah mudharabah, maka di samping dia dapat untung, maka dia dapat pahala. Yang punya duit meniatkan membantu yang tidak punya duit, kemudian mengelola sebuah usaha, maka dia dapat pahala. Selama dia mulai dari akad awal sampai akhir, dia dapat pahala terus. Inilah yang namanya ibadah yang memiliki spiritual. Jadi ibadah itu bukan saja sholat, tetapi ketika kita punya duit, ketika kita punya kerjasama dengan seseorang, misalnya mengelola ikan cupang, ya. Ikan cupang ini dikelola biasa, kemudian dikembangkan, ya, dengan modal tertentu. Maka selama akadnya ini akad Islam, dengan menggunakan mudharabah, sirkah mudharabah, ya, bagi hasil tadi, maka dia dapat pahala, meskipun untung besar atau meskipun kadang rugi. Karena bisnis itu tidak selalu untung, bisnis itu bisa rugi, bahkan bisa kolap. Tetapi nilai di situ adalah nilai pahala. Apalagi yang punya duit tadi itu meniatkan bukan semata-mata cari untung, tetapi untuk ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Jadi dia menolong saudaranya yang pada saat itu kesulitan atau butuh modal. Maka nilai-nilai ekonomi inilah yang tidak pernah ditanamkan oleh agama lain, dan bahkan agama lain itu nggak punya. Contoh lagi politik. Sekarang ini hampir-hampir politik Islam nggak pernah dijalankan meskipun oleh politikus-politikus yang beragama Islam. Kenapa? Karena politikus yang beragama Islam itu terkena dengan terkontaminasi pemikiran demokrasi. Apa itu pemikiran demokrasi, politik demokrasi? Menggunakan segala cara, ya. Jadi kekuasaan adalah tujuannya para politikus demokrasi. Nah, sedangkan Islam enggak. Islam itu, politik itu adalah riayah. Riayah itu melayani umat. Paling contoh, paling sederhana begini. Ketika ada orang yang di jalan itu jatuh, ya, maka kita menolongnya, ya. Ketika ada tamu, kita melayani tamu. Ketika ada orang kesulitan, nggak punya istri atau nggak punya suami, kita menolong. Itu namanya sudah kita melakukan politik.
Nah, politik yang sederhana itu seperti itu, namanya riayah. Riayah itu namanya asiasa. Nah, politik yang paling tinggi adalah bagaimana kita menyebarkan Islam, menerapkan Islam secara kafah, secara totalitas, tidak boleh menggunakan segala cara, tidak boleh menggunakan mahar, tidak ada istilah tidak ada kawan sejati, yang ada kepentingan sejati. Itu adalah teori-teori politik demokrasi. Jadi kalau teori politik demokrasi itu boleh menggunakan segala cara, misalnya menipu, misalnya berbohong, misalnya mengumbar janji, tebar pesona. Jadi kalian itu kalau misalnya dibikin salah janji oleh para politikus, ya mereka nggak salah karena mereka sudah salah. Paham di sini ya? Mereka itu kaidahnya adalah apa? Kaidah mereka itu tidak ada kawan yang sejati, yang ada adalah kepentingan sejati. Nah, di dalam Islam itu hukumnya haram. Terus bagaimana yang adalah mereka itu tahu sendiri bahwa berbohong itu biasa dalam dunia politik demokrasi. Menggunakan mahar itu adalah sesuatu yang niscaya, itu kata mereka. Padahal itu semua haram, ya. Jadi mereka itu tahu bahwa loh, kalau kita nggak pakai mahar, loh kalau kita nggak bohong, loh kalau kita nggak tebar pesona, kita nggak akan dapat kekuasaan. Nah, itulah salah. Sebenarnya mereka itu tahu itu salah, tapi kenapa mereka lakukan? Ya karena tujuannya adalah duit, tujuannya adalah kekuasaan, tujuannya supaya dapat menteri, bisa jadi anggota dewan, tujuannya supaya jadi presiden. Jadi secara niat aja sudah salah, ya. Nah, ketika niat itu sudah salah, maka berikutnya itu salah. Ketika niatnya dosa, itu berikutnya dosa. Tapi kenapa mereka itu kok melakukan dosa kok mau? Ya karena tujuan mereka itu mencari dosa, mencari dunia. Ya. Jangan jauh-jauh ya, jangan sampai seperti itu ya. Orang mempelajari agama, tujuannya untuk mencari dunia, itu aja sudah salah. Jadi orang kalau pintar agama, di zaman sekarang banyak, ada buya ini, buya itu, ada dokter ini, dokter itu. Nah, tujuannya apa? Supaya dia cari duit gampang. Ya. Maka dia merapat kepada penguasa dolim, kemudian dikasih pesannya begini ya, 1M, asalkan kamu gimana caranya menjadi halal. Ya. Maka dia merubah mencari dalil. Ya, kenapa? Karena dia pintar akhirnya dalilnya dipaksakan. Nah, bagaimana kita tahu lah? Karena dalam Islam itu semua boleh belajar atau bahkan belajar, sehingga ketika ada orang salah itu kita tahu sehingga kita bisa mengukur. Ibarat ukuran begini, namanya 1 meter. 1 meter itu berapa? 100 cm. Kita punya ukuran. Nah, kemudian semua punya ukuran. Nah, ketika ada orang bilang, oh itu 1 meter, loh ukuranmu apa? Ukuran saya perasaan. Ya salah. Ukuran itu harus tetap, nggak boleh berubah. Tidak boleh menggunakan perasaan, tidak boleh menggunakan dugaan, tidak boleh menggunakan kira-kira. Nah, sekarang ini banyak orang yang bergelar dokter tapi kemudian mengucapkan selamat Natal itu adalah boleh. Itu benar-benar dia menjual agamanya dengan samanan qalilan. Ya. Berarti kalau orang mengucapkan Natal itu adalah mempercayai ketuhanan orang Nasrani. Orang Nasrani punya keyakinan Trinitas, Tuhan itu 3. Lewung orang-orang Barat saja, ya, yang mereka berasal dari agamanya asli itu sekarang berbondong-bondong masuk Islam. Kok orang Islam mengakui agama mereka? Apa nggak aneh? Sekarang ini, detik ini, yang namanya orang-orang Eropa, Amerika yang tadinya beragama Katolik atau Nasrani atau Protestan, itu mereka sekarang berbondong-bondong, pendeta mereka berbondong-bondong masuk Islam, biarawati mereka berbondong-bondong masuk Islam. Nah, kok anehnya di negeri ini orang Islam kok malah berbondong-bondong mengikuti agama mereka? Apa nggak terbalik? Jadi Indonesia ini telat. Makanya kita ngaji di sini adalah supaya kita membangkitkan kembali sebuah pemahaman yang benar. Jadi di sini di dalam kitab ini dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, tariqul imani yang datul insanu bima indahu min fikrin anil hayati wal qani wal hisani wa an alqatiha jami'iha bima qabla hayati dunya wa ba'da. Jadi kalau kita pengen merubah seseorang, ya, yang tadinya itu tidak ngerti menjadi mengerti, itu harus pola pikirnya dirubah. Contohnya begini, ada orang itu yakin bahwa orang Barat tadi itu yang semula tadi itu meyakini Tuhan itu 3. Kok tiba-tiba dia belajar seperti ini kan udah seumur hidup. Hanya gara-gara dialog dengan seorang Muslim yang mengatakan logikanya bagaimana Tuhan kok 3.
Kalau misalnya Tuhan anak, Tuhan bapak, berarti dia bukan Tuhan. Tuhan kok beranak? Ya. Logikanya bagaimana? Dia nggak bisa jawab. Akhirnya dikalahkan oleh seorang Muslim yang mengatakan Tuhan itu satu, karena Tuhan itu berbeda dengan manusia. Logikanya gampang. Misalnya Anda membuat robot itu bisa bernyanyi, robot itu bisa bergerak, robot itu bisa melayani Anda. Tetapi apakah Anda bisa disamakan dengan robot? Tentu kan tidak. Robot itu nggak punya perasaan karena dia didesain dengan memori yang ada. Jadi IC-nya itu tergantung apa yang diprogramkan, sehingga robot itu tidak punya perasaan. Nah, sedangkan manusia punya perasaan. Itu logika yang masuk akal. Nah, ketika kita bicara dengan Tuhan, Tuhan yang menciptakan semesta alam ini, ada matahari yang panasnya itu 6.000 km. Apakah kemudian Tuhan itu berbentuk manusia? Apalagi Tuhannya mati lagi. Kalau Tuhan mati berarti bukan Tuhan. Hantu aja nggak mati, apalagi manusia. Berarti ada yang salah. Nah, ketika dijelaskan seperti ini, banyak berbondong-bondong mu'alaf di mana orang Barat, orang Eropa, orang Amerika, mereka masuk Islam, dan itu bisa kita lihat di Google. Singkat kata bahwa ketika mereka menggunakan akalnya dengan bagus, meskipun mereka didoktrin bahwa Tuhan itu 5, Tuhan itu 7, ketika mereka menggunakan akalnya, wah nggak cocok ini, Tuhan itu cuma satu. Kenapa? Ya Tuhan itu tidak serupa dengan makhluknya. Ketika Tuhan membuat manusia, kemudian manusia disamakan dengan Tuhan, ya nggak mungkin ya. Logikanya bagaimana? Nggak ketemu. Seperti manusia membuat robot tadi, robot dengan manusia pembuatnya tentu nggak akan sama. Maka penjelasan seperti ini lebih mudah daripada memaksakan ide Trinitas. Atau misalnya Tuhan itu punya paklik, punya bule ya. Ketika sang pemeluk agama tertentu itu protes kepada gurunya, ya guru, ya bapak, bagaimana logikanya Tuhan kok 4? Ya pokoknya Anda lihat persegi kotak ini, itu kan ada 4 sisi, 1, 2, 3, 4. Itu 4 dalam 1, 1 dalam 4. Ya ini namanya Tuhan. Loh, kalau begitu orang lain kalau misalnya membuat segi 6, heksagonal 1, itu kan ada 6, 1, 2, 3, berarti Tuhan 6 ya. Orang lain bisa buat 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 dalam 1, akhirnya kacau. Ini logika-logika yang sangat mudah. Maka apa yang harus kita lakukan untuk merubah semua ini adalah proses berpikir. Aku lupa lihat, astagfirullahaladzim, innahu wal